Halo semuanya, berjumpa kembali di Jalan-Jalan Review. Sekarang ini saya sedang berada di Adara Butik Villa and Residence yang lokasinya ini berada di Jalan Tegal Gondo, Kabupaten Malang ya. Di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan kepada kalian sebuah villa dengan konsep Skandinavian. Jika kalian sedang mencari villa di sekitaran kota Malang, pastikan kalian tonton terus video ini sampai akhir ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke lokasinya. Let's go! Nah, teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di depan villanya ya. Untuk villa di belakang saya ini berdiri di lahan seluas 70 meter persegi dengan lebarnya ini sekitar 6 meter, teman-teman. Sedang untuk luas bangunannya sebesar 81 meter persegi. Nah, bisa dilihat ya, untuk tampilan fasadnya villa ini sudah sangat keren sekali ya. Dia sudah mengusung konsep Skandinavian, teman-teman. Untuk bagian atasnya ini menurut saya yang paling menarik ya, dengan bentukan sedikit ada segitiga. Dan juga masih terdapat area balkon di atas. Untuk tampilan bukaan jendela di sini juga sangat bagus ya, mengikuti dengan tampilan fasad. Kemudian di bagian samping kanan juga masih terdapat bukaan jendela, teman-teman. Oke, mungkin kita lihat untuk area carportnya. Untuk area carport di sini bisa muat untuk satu mobil saja ya, berhubung untuk lebarnya ini sekitar 2,7 dengan panjang 5 meter. Untuk bagian lantainya ini dia hanya menggunakan batu ampiang ya, teman-teman. Di sebelah kanan ini juga masih disediakan untuk area lahan hijau ya. Tidak terlalu besar, tapi untuk di villa contoh ini sudah diberikan tanaman hias yang sangat bagus ya. Di bagian tengah ini juga terdapat area main entrance ya, untuk menuju ke pintu utamanya. Di sini untuk bagian pintu utamanya sudah diberikan smart door lock, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat bagian dalamnya. Let's go. Nah, sekarang ini saya sudah berada di area dalam villanya ya. Untuk tampilan area dalam villanya ini sangat plong sekali ya. Langsung ke arah belakang, teman-teman. Nah, di sini area pertama ini langsung difungsikan sebagai area ruang keluarga ya. Di bagian kanan saya terdapat area meja TV-nya, teman-teman. Nah, kemudian di sisi kiri hanya difungsikan sebagai tempat duduk santai. Terdapat dua sofa dengan model letter L yang mirror. Kemudian di bagian tengahnya ditambahkan dengan adanya coffee table yang cantik ya. Nah, sedang untuk bukaan cahaya di dalam villa ini juga cukup banyak ya. Di sebelah kiri saya terdapat dua bukaan jendela yang cukup besar yang langsung mengarah ke area depan villanya. Kemudian juga ditambahkan lagi dengan di bagian kanan terdapat bukaan jendela yang cukup besar juga menghadap ke sisi carport, teman-teman. Nah, kemudian untuk tinggi plafon di sini juga cukup tinggi ya, ini sekitar 3,5. Menariknya untuk bagian plafon pun juga masih didekor ya. Terdapat drop ceiling ditambahkan dengan lampu LED strip. Pastinya sangat keren dan cantik sekali. Kemudian untuk lantai-lantai di villa ini dia sudah menggunakan granit tile dengan ukuran 60 x 60 dengan motif marble, teman-teman. Tampilannya jadi berkesan lebih mewah lagi ya. Oke, mungkin kita lanjut ya. Di kanan saya ini terdapat pintu partisi dengan model sliding. Di sini dia menggunakan frame alumini ya. Nah, di kanan saya ini yang cukup menarik, teman-teman, karena terdapat private pool. Nah, ini nantinya bisa kalian gunakan dengan keluarga ya, ketika kalian mungkin sedang liburan dan menikmati villa kalian. Nah, yang menariknya lagi adalah di samping area kolam renang ini masih terdapat area makan dan juga pantry. Mungkin kita coba langsung lihat ya. Ini adalah area meja makannya yang langsung bercampur dengan pantry, teman-teman ya. Di sini untuk area meja makannya diberikan 4 seat saja ya, tapi ini sudah sangat cukup sekali ya. Kemudian masih ditambahkan di sini terdapat alat barbecue. Jadinya ini sangat berguna sekali ya untuk mengisi waktu liburan kalian. Nah, menariknya lagi di bagian atas ini juga terdapat skylight, teman-teman.
ini juga berfungsi untuk menerangi area di sekitar meja makan dan juga area kolam renang. Di bagian pantry ini juga sudah disediakan kabinet ya, untuk penyimpanannya juga sangat banyak. Mungkin kalian bisa tambahkan nantinya kabinet storage untuk di bagian atasnya. Di bagian kiri saya sudah terdapat kulkas dan juga microwave. Kemudian di bagian kanan ini terdapat pintu partisi lagi. Ini adalah pintu penghubung untuk menuju ke bagian dalamnya. Modelnya juga sama ya, dengan menggunakan frame alumini dan bukaan sliding. Oke, kita lanjut ke dalam. Oh ya teman-teman, ada satu info menarik lagi ya. Untuk semua furnish di villa ini, semuanya menggunakan produk dari Informa ya. Pastinya sangat bagus dan kekinian banget untuk modelnya. Oke, mungkin kita lanjut ya. Di belakang saya ini terdapat area wastafel dan juga masih terdapat kamar mandi sharing ya untuk di lantai 1 ini. Ini kita coba intip ya. Nah, ini adalah kamar mandi sharing di villanya ya. Untuk luasannya tidak terlalu besar, tapi tampilannya cukup cantik teman-teman. Di sini untuk bagian lantai dan dinding di full dengan granit tile ya. Kemudian ini adalah area showernya, untuk tampilan showernya juga sangat bagus ya. Di kanan saya juga tersedia untuk area klosetnya. Kemudian di kiri saya juga masih terdapat bukaan jendela dengan kaca buram ya, supaya untuk area kamar mandi ini juga masih mendapat sinar dari bagian samping. Oke, mungkin kita lanjut ke area selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke lantai 2-nya, mungkin saya ingin tunjukkan dulu ya untuk bagian tangganya teman-teman. Di sini untuk bagian lantai tangganya dia menggunakan papan conwood ya. Sedang untuk bagian railingnya di sini perpaduan antara kayu dan juga besi holo yang sudah di finishing dengan cat warna hitam ya. Kemudian supaya menambah kesan cantik di bagian tangganya, di sini masih dipadankan dengan adanya lampu spot supaya ketika sore hari tampilan tangganya ini jadi lebih bagus lagi. Oke, kita lanjut ke lantai 2-nya. Nah, teman-teman, sekarang ini saya berada di lantai 2-nya ya. Untuk lantai 2 di sini difungsikan sebagai area ruang keluarga kedua ya untuk di villa ini. Tampilannya bisa dilihat terdapat sofa dan juga coffee table. Untuk bagian kamar semuanya ada di lantai 2 ya. Untuk di villa Adara ini terdapat 3 kamar tidur. Oke, mungkin kita coba spill untuk kamar pertama di villa ini. Nah, ini adalah kamar pertama di villa Adara ya. Tampilannya simple tapi sangat kekinian teman-teman. Di sini ini adalah area meja riasnya ya. Nah, kenapa kekinian? Karena meja rias di sini sudah dilengkapi dengan cermin dengan model touchscreen ya. Kemudian di samping kiri meja riasnya masih diberikan area wardrobe ya. Modelnya terbuka berhubung ini adalah villa ya. Jadi ini hanya digunakan untuk tempat hunian sementara. Di bagian atas juga masih terdapat storage tertutup, jadi kalian bisa taruh barang-barang atau koper di bagian atasnya. Di bagian bednya ini juga masih didekor ya, dengan adanya wall panel yang cukup tinggi hingga ke arah plafon. Dan di bagian tengah wall panelnya juga masih ditambahkan dengan hiasan yang sangat menarik. Kemudian untuk bagian plafon teman-teman bisa dilihat ya, terdapat drop ceiling dipadukan dengan adanya lampu LED strip. Pastinya ini juga bisa difungsikan sebagai lampu tidur. Sedang untuk bukaan cahayanya di sini juga berada di samping kanan bednya ya. Di sini bukaan cahayanya juga sangat besar yang langsung mengarah ke arah void di bagian tengah villa ini. Nah, sekarang ini saya berada di kamar kedua di Villa Adara ya. Untuk luasan kamar kedua ini sekitar 3x3 ya. Di depan saya juga tersedia bed dengan ukuran 160. Kemudian di bagian belakang bednya juga masih diberikan wall panel cukup tinggi ya, hingga ke bagian plafonnya. Tampilannya ini hampir mirip dengan kamar pertama. Di bagian tengah juga masih diberikan hiasan cantik. Nah, kemudian di sisi kanan bednya masih disediakan juga untuk kabinet nakasnya teman-teman. Kemudian di area depan bednya masih terdapat meja rias dengan bentuk yang sangat simpel ya. Juga diberikan cermin dengan model yang touchscreen juga. Sedang untuk bagian area wardrobe-nya berada di bagian belakang saya ini teman-teman. Modelnya juga terbuka ya. Kemudian di atas juga masih terdapat storage tertutup, jadinya kalian bisa taruh koper atau barang-barang kalian juga di bagian atasnya. Untuk pencahayaan di kamar kedua ini juga sangat banyak ya, berada di samping kiri dan juga kanan bednya. Untuk bagian kiri bednya di situ dia mengarah ke arah void ke kolam renang ya. Sedang untuk di bagian kanan saya ini terdapat bukan jendela yang langsung mengarah ke arah carport depan villanya.
Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat ke area selanjutnya, teman. Sebelum saya tunjukkan kamar ketiga, mungkin saya tunjukkan dulu ya untuk kamar mandi sharing di lantai 2. Posisinya berada di kiri saya ini. Nah, ini adalah kamar mandi sharing di lantai 2 ya. Untuk luasannya di sini sekitar 1,5 kali 1,5. Untuk tampilannya juga hampir sama ya dengan lantai 1, di mana bagian dindingnya ini sudah di full granit dari lantai hingga plafon. Kemudian di bagian belakang saya ini juga masih terdapat area shower dan juga area kloset di kanan saya ini, teman-teman. Nah, ada pembeda dengan kamar mandi sharing di lantai 1, teman-teman, yaitu di bagian lantainya ya. Di sini untuk bagian lantai dia antara perbatuan granit tile dengan batuan koral putih. Oke, mungkin kita lanjut untuk lihat kamar ketiga di Villa Adara. Nah, ini adalah kamar ketiga ya di Villa Adara. Menurut saya ini adalah kamar paling cantik di villa ini. Bagian plafonnya ini sangat tinggi, teman-teman. Ini tingginya sekitar 5 meter ya. Dan bagian plafonnya ini juga mengikuti tampilan fasad ya, jadi bentuknya seperti segitiga. Nah, di depan saya ini adalah area bednya ya. Untuk bednya di sini, bebannya dia menggunakan yang ukuran 160. Kemudian di bagian belakang bednya, di sini juga masih diberikan wall panel bersama dengan kamar-kamar lainnya. Nah, di depan saya masih diberikan untuk area meja riasnya, teman-teman. Untuk area wardrobe berada di sebelah kanan saya. Tempatnya ini sedikit tersembunyi ya. Kemudian untuk bukaan jendela di area kamar ketiga ini juga sangat besar ya, berada di samping kanan saya. Di sini juga terdapat pintu dengan model sliding yang langsung menghubung ke arah balkon bagian depannya. Nah, teman-teman, itu tadi review lengkap untuk Villa Adara ya. Untuk lokasi Villa Adara ini sangat strategis ya. Lokasinya dekat dengan beberapa universitas ternama, diantaranya seperti Universitas Muhammadiyah dan Universitas Brawijaya. Dan apabila ingin ke Kota Batu, lokasi Villa Adara ini juga tidak terlalu jauh, teman-teman. Pastinya Villa Adara ini menjadi pilihan yang sangat tepat untuk kalian yang suka berinvestasi ataupun ingin memiliki rumah hunian untuk singgah ketika kalian sedang berlibur ke Kota Malang dan Batu. Untuk villa ini start harga dari 1 M-an dan itu sudah include dengan furnish di dalamnya ya. Untuk villa ini sudah menggunakan interior dari Informa. Pastinya untuk desain juga bagus sekali ya. Oke, mungkin jika kalian tertarik dengan villa ini, kalian bisa langsung kontak di nomor yang aku tulis di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman kalian. Saya Denny Gunawan pamit, sampai berjumpa lagi di video jalan-jalan review berikutnya. Bye!